Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arbi Fahrezi dari MPI 2 Tambuk 2022 semester 2. Saya akan menjelaskan tentang apa itu demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos yang memiliki arti kekuasaan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Menurut C.F. Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, jaminan perlindungan HAM. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Yang keempat, pergantian kekuasaan berkala. Yang kelima, peradilan bebas dan tidak memihak. Yang keenam, penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Yang ketujuh, jaminan kebebasan pers. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang ketiga, menetapkan ciri konstitusional. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Selanjutnya, tujuan demokrasi. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan politik. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Yang kelima, mencegah perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah, sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai. Selanjutnya, macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif, atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlementer. Yang kedua, demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatnya lah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan antara atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik. Yang ketiga, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Yang keempat, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air Indonesia. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berdasarkan
Musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Yang kelima, demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab pada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Argentina, dan Sudan telah menggunakan jenis demokrasi ini. Yang terakhir adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal dalam demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu. Demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai demokrasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak individu dari kuasa pemerintah dengan catatan sesuai hukum konstitusional. Studi kasus dari demokrasi ini adalah tragedi Trisakti. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.